Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara sekalian. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya, Ridwan Iskandar, kita akan lanjutkan materi aktivitas pengendalian biaya bahan baku makanan dan minuman dengan topik kegiatan purchasing atau pengadaan bahan baku. Nah, saya coba akan share dulu materinya. Baik, aktivitas untuk menyediakan kebutuhan atas barang, khususnya bahan baku pada usaha hotel, restoran, dan bar perlu ditangani oleh staf khusus yang bertugas di bidangnya. Ya, bagian ini disebut dengan bagian purchasing, memiliki peran penting dalam ketersediaan bahan baku untuk bisnis hotel, restoran, maupun bar pada F&B departemen. Nah, bagian pembelian ini atau bagian pengadaan ini dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan sistem, prosedur, dan metode pengadaan yang baik dan benar. Nah, oleh sebab itu, staf yang bertugas di bagian ini, dia mesti memiliki sifat atau memiliki hal-hal yang kita akan bahas saat ini. Ya, yang pertama adalah seorang staf purchasing, dia harus punya sifat jujur dan adil. Oke, jujur dan adil ini adalah dalam menentukan pilihan supplier atau vendor. Jadi kalau sudah ditentukan suppliernya oleh perusahaan, dia bisa memilah-milah kemana barang ini akan diorder, ya. Jadi dia harus adil dan jujur, ya, terhadap vendor atau supplier yang menjadi rekanan berdasarkan kontrak kerjasama dengan perusahaan. Yang kedua, seorang purchasing dia mesti memiliki pengetahuan tentang produk yang akan dia beli. Ya, karena kita bicara bahan baku, dia mesti paham tentang bahan baku yang akan dibeli, baik itu bahan baku makanan dan bahan baku minuman. Ya, mereka tahu cara memilihnya, tahu cara menyeleksinya, dan kira-kira yang baik itu yang bagaimana, nah, dia tahu. Nah, atau kita pahami dengan spesifikasinya. Nah, untuk melengkapi spesifikasi suatu produk, dibuatlah suatu pedoman tentang standar purchase spesifikasi. Inilah menjadi dasar dalam pemilihan bahan baku. Ya, meliputi nama bahan baku, kemudian ukurannya, kualitasnya, harganya, dan siapa supplier yang bisa memenuhi ini. Nah, ini pedoman. Ya. Yang ketiga, dalam melaksanakan tugasnya, seorang purchasing dia akan mengikuti kepada sistem atau standar operation procedure atau mengikuti pada metode pengadaan yang efektif dalam proses pembelian bahan tersebut. Ya, kenapa harus efektif dan baik? Karena kita wajib tertib administrasi, semua orderan harus tercatat, semua orderan harus adanya verifikasi dari siapa pengorder, siapa yang meminta, dan disetujui oleh cost control, chief accounting, sampai ke GM. Nah, makanya ada sistem prosedur metode yang harus dibuat. Nah, kenapa hal ini penting? Karena akan berhubungan dengan aset perusahaan, di mana modal atau uang yang dimiliki oleh pengusaha atau pemilik modal ini akan berubah menjadi barang yang akan digunakan untuk penjualan. Nah, jadi ini modal pemilik atau modalnya pengusaha hotel ini akan berubah menjadi barang, ya, barang yang akan digunakan untuk jual beli nantinya, bahan baku makanan, ya, ataupun minuman, ya. Baik. Nah, bahan baku makanan dan minuman tersebut, ya, baik itu makanan yang fresh maupun yang groceries atau bahan baku yang dikemas dan lain sebagainya,
dalam pengadaannya memiliki karakteristik tertentu. Makanya kita pahami bahwa setiap pengadaan bahan baku itu memiliki prinsip-prinsip dasar pengadaan bahan baku. Ya, bahan baku makanan dan minuman. Ya, jadi bahan baku ini prinsip pertamanya adalah satu, the right quantity, jumlah yang tepat setiap bahan baku, yaitu jumlah bahan baku yang dipesan sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, jadi atau misalkan ketika kita pesan 10 kilo, ya datang 10 kilo, sesuai dengan permintaan. Ya, ini the right quantity. Yang kedua adalah the right quality. Nah, sesuai dengan standar purchase, barang yang kita minta pun harus barang yang baik kualitasnya. Ya, kalau daging atau ayam itu dalam keadaan fresh, kalau dalam kemasan itu tidak rusak, tidak bocor, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini benar-benar dalam keadaan the right quality. Yang ketiga adalah the right price, jadi barang yang datang ini harganya sesuai dengan harga kesepakatan, harga kontrak yang sudah disepakati untuk satu periode. Ya, jadi tidak ada perubahan, tidak ada kenaikan harga mendadak. Kecuali memang sudah ada pemberitahuan sebelumnya bahwa harga ini akan naik, ya biasanya mendekati Hari Raya Idul Fitri itu biasanya beberapa harga barang naik, tapi kalau sudah kesepakatan, mudah-mudahan tidak ada perubahan harga. Oke. Yang keempat, the right time, ya waktu yang tepat, jadi barang ini datang pada waktu yang diminta oleh perusahaan. Ya, the right time. Ya, dan selalu tersedia. Kapanpun kita order, barang pasti tersedia di right time. Ya. Yang kelima, the right place, nah, tempat yang tepat. Nah, jadi jangan andaikan nih supplier ini punya beberapa hotel sebagai dia supplier di sana, jangan salah, harusnya datang ke hotel kita malah datang ke hotel B. Barang yang harus datang ke hotel B datang ke hotel kita. Nah ini ya, the right place. Jadi yang kita pesan sesuai dengan tujuannya hotel kita. Ya, tidak tertukar dengan hotel yang lain. Andaikan misalkan supplier ini dia sekali jalan dia ngirim ke beberapa hotel. Oke, yang keenam, the right source. Ya, ini berhubungan dengan supplier. Jadi supplier atau vendor yang mendatangkan barang ini adalah supplier atau vendor yang memang sudah ada kerjasama dengan kita. Nah, ini ya. Baik. Selanjutnya, setelah kita memahami prinsip-prinsip dasar pengadaan bahan baku, kita akan pahami dulu bagaimana sih alur pengadaan ini, alur pengadaan barang dari mulai outlet sampai barang itu datang ke hotel. Ya, nah, jadi bagaimana sih aktivitas pengadaan barang ini? Nah, seperti kita ketahui, kalau misalnya kita bicara hotel, nah, ada dua outlet yang selalu meminta bahan baku. Pertama adalah kitchen, yang kedua adalah bar. Kitchen untuk pengadaan bahan baku makanan, bar itu untuk bahan baku minuman. Kedua outlet ini pada saat pengadaan barang, pada saat memenuhi kebutuhan bahan bakunya, kalau bahan baku itu sudah berada di general store, maka teman-teman di outlet tersebut, misalkan dari dapur, dia akan bikin store requisition. Order barang ke store. Sama halnya di bar. Dia pun akan order ke store. Barang-barang yang groceries, barang-barang kemasan yang memang sudah standby di hotel. Kalau misalkan kitchen butuh kecap, terigu, beras, biasanya sudah ada di general store. Dia tinggal bikin namanya store requisition. Nah, diterima oleh bagian storekeeper. Storekeeper akan menyiapkan barangnya dan nanti tinggal diambil oleh yang mengambilnya. Nah, oke. Tapi kalau ada barang-barang yang memang tidak ada di store, terutama barang-barang yang fresh kayak daging, sayur, buah-buahan yang tidak disediakan oleh general store, nah teman-teman di F&B ini bisa order melalui purchasing. Nah, mereka tinggal bikin yang namanya purchase request atau purchase requisition. Tapi kalau misalkan kita bicara dengan daging, sayur itu namanya market list form. Nah, tinggal order sini. Sama halnya teman-teman di store pun kalau barang-barang groceries-nya sudah berkurang, dia pun bisa bikin yang namanya purchase requisition untuk diserahkan ke purchasing section. Nah, teman-teman purchasing setelah menerima orderan, dia akan menginput di purchase order. Nah, purchase order ini setelah diinput, dia akan minta otorisasi dari cost control, chief accounting, sampai GM, baru setelah itu dia akan order ke supplier. Nah, jadi sebelum ke supplier,
purchase order ini harus diverifikasi dulu oleh pejabat berwenang di hotel tersebut. Nah, nanti setelah mendapat verifikasi, orderan pertama, form pertama akan disampaikan ke supplier. Form kedua akan diserahkan ke bagian receiving, karena nanti yang menerima barang ini adalah bagian receiving. Oke, form yang ketiga akan dilaporkan ke accounting. Ya, jadi ada 3 form. Tapi kalau misalkan sekarang di hotel karena sudah sistemnya computerized, jadi semua tinggal 1 lembar saja yang dikirimkan ke supplier. Tapi sekarang juga beberapa supplier sudah canggih, jadi tinggal kirim email, email sudah masuk ke supplier, supplier tinggal cek di emailnya, orderannya. Nah, supplier akan menyiapkan barang sesuai dengan permintaan dari hotel, barang itu akan dicek dan sebagainya, kemudian barang itu nantinya akan disampaikan ke bagian yang meminta dan dikirim oleh supplier. Nah, barang itu akan diterima oleh bagian receiving, ya, bagian receiving dikirim. Nah, bagian receiving dia akan mengecek bahan baku tersebut sesuai dengan jumlahnya, sesuai dengan kualitasnya, sesuai dengan harganya. Nah, kalau sudah sesuai semuanya, supplier biasanya menyertakan ketika pengiriman barang itu invoice-nya, menyertakan fakturnya, bon-nya atau surat jalannya. Nah, surat jalannya itu oleh receiving akan di-stamp. Di-stamp, dikasih tanggal penerimaan, kemudian ditandatangan, nantinya akan dilaporkan ke bagian purchasing. Nah, nanti bagian purchasing dilampirkan dengan purchase order tadi, dilaporkan ke accounting untuk bagian pembayaran suatu saat nanti. Ya. Nah, barang yang sudah diterima nanti barang yang sudah diterima oleh receiving nantinya akan dikirimkan ke outlet yang meminta. Tadi ya kalau misalkan daging, sayur, buah itu karena F&B kitchen yang meminta, receiving akan memberikan informasi bahwa barang sudah datang, silakan diambil. Atau misalkan barang-barang yang groceries, setelah barang tersebut sudah datang ke receiving akan diinformasikan ke bagian store, store nanti akan mengambil. Oke, nah jadi inilah aktivitas purchasing. Oke, nah pada suatu saatnya nanti barang-barang yang sudah diterima oleh hotel, supplier akan menagihkan pembayarannya. Nah, proses pembayarannya ditentukan pada waktu yang sudah disepakati, apakah kontrak kerjasamanya pembayarannya per 5 hari ke depan atau per 7 hari ke depan sesuai dengan kesepakatan. Ya, sesuai kesepakatan yang sudah disepakati oleh pihak hotel dengan suppliernya. Seperti itu. Nah, terkadang di hotel ini kan buka tiap hari. Nah, apabila ada kebutuhan mendesak, misalkan di weekend atau libur panjang, atau misalkan saya contohkan di hari Sabtu ketika teman-teman di accounting sudah pulang, Sabtu sore ternyata ada event, ada birthday, kemudian barangnya banyak yang tergunakan untuk event tersebut. Nah, akhirnya stok di kitchen berkurang. Nah, seorang chef pada malam hari bisa langsung order kebutuhan bahan baku makanan tersebut untuk meminta supplier datang besok. Nah, teman-teman di dapur bisa bikin yang namanya teman-teman di dapur bisa bikin yang namanya PR, diverifikasi oleh manajer on duty, yang manajer yang in charge pada saat itu, kemudian langsung kontak supplier. Memohon supplier untuk kirim barang pada keesokan harinya atau pada kapan waktu yang diinginkan. Kalau misalkan Sabtu mau datang di hari Minggu atau Sabtu datangkan di hari Senin, nah silakan itu sesuai dengan permintaan dari bagian dapur. Jadi bisa langsung direct menghubungi suppliernya. Ya. Nah, tapi jangan lupa harus ada verifikasi dulu dari manajer on duty karena ini untuk menjaga tertib administrasi. Nah, pada saatnya nanti supplier bisa kirim barang. Kalau misalkan minta di hari Minggu, barang akan datang dikirim di hari Minggu, langsung masuk ke dapur, tidak melalui receiving. Nah, berarti receivingnya adalah teman-teman di dapur. Dia wajib mengecek berdasarkan kualitas, kuantiti, harga, dan sebagainya. Itulah tugasnya teman-teman di dapur ketika menerima barang langsung dari supplier. Nah, inilah aktivitas purchasing. Seperti ini. Ya. Dari mulai F&B sampai supplier, ini ada beberapa proses pengawasan dan pemonitoran penggunaan
anggaran perusahaan. Nah, jadi outlet meminta bahan baku, dibayarkan oleh perusahaan, perusahaan menginvestasikan uang dalam bentuk bahan baku yang dititipkan di kitchen maupun di bar, yang harus menjadi pendapatan suatu hari nanti. Ya, jadi harus ada pertanggungjawaban. Nah, inilah proses aktivitas akunting. Baik, ya, demikianlah materinya yang bisa saya sampaikan tentang aktivitas purchasing department atau aktivitas purchasing section, pengadaan bahan baku makanan dan minuman. Apabila belum paham, silakan ditonton kembali video tutorialnya untuk dipelajari tahapan-tahapan atau proses aktivitas purchasing ini dengan baik dan lebih jelas. Ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.